Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Datang dalam ruangan ini, manifestasikan kuasa-Mu. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Tetap urapi kami. Tetap urapi kami. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sebenarnya ingin menyembah-Mu, tapi waktunya terbatas. Kami harus belajar firman-Mu. Buat Yesus begitu real dan nyata pagi hari ini. Jamah setiap orang dalam ruangan ini dan diubahkan Tuhan. Diubahkan Tuhan. Diubahkan Tuhan. Dalam hadirat. Dalam hadirat. Dalam nama Yesus, buka matamu dan silahkan duduk. Enak. Nanti kita lanjutkan di ibadah kedua. Waktunya lebih banyak. Kita harus setiap hari dipimpin Tuhan. Karena kekristenan kita harus ngalami Tuhan dan dipimpin Tuhan. Kalau hidupmu gak dipimpin Tuhan, kau dipimpin daging. Kalau kau dipimpin daging, kau gak akan pernah ketemu Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita nyembah sebentar saja kita merasakan hadirat Tuhan. Siapa yang ngerasain hadirat Tuhan? Tuhan urapannya ada loh dalam ruangan ini. Setiap ibadah di sini saya merasakan urapannya lebih tebal, tambah hari tambah tebal. Karena ada orang-orang yang haus dan lapar. Gembalanya juga haus dan lapar sama Tuhan. Dan pingin dipimpin Tuhan. Karena kehidupan kita tanpa dipimpin Tuhan, kita berjalan sendiri menuju medan peperangan tanpa senjata. Bapak Ibu, kalau engkau gak disertain Tuhan, engkau gak dipimpin Tuhan, engkau masuk dalam medan peperangan dan engkau bukan bawa senjata tapi pakai telanjang bulat, menyerahkan hidupmu dihabisin oleh musuh. Makanya setiap orang Kristen harus berjalan dipimpin Tuhan setiap hari. Katakan dipimpin Tuhan setiap hari. Dipimpin oleh hadiratnya. Hadirat dan kuasa Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Hadirat Tuhan adalah pribadi Tuhan. Kuasa Tuhan itu berbicara tentang tangannya, berbicara tentang urapannya. Tapi kalau kita mau masuk dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, tambah hari engkau akan ketemu pribadinya. Ketika engkau ketemu pribadinya, engkau ketemu kuasanya. Engkau cari kuasa Tuhan, engkau akan ketemu kuasanya. Tapi engkau cari pribadinya, engkau akan ketemu semuanya. Katakan amin yang kencang. Haleluya. Buka sebentar di Keluaran pasal yang ke-24. Maunya nyembah terus ya. Jesus, I just want to thank you. Tuhan berfirman kepada Musa mulai ayat yang ke-12, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan dan untuk kuajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dan Yosua. Ini dua orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Ketika Musa mencari Tuhan, Yosua mencari Tuhan. Setelah Musa selesai bertemu dengan Tuhan, Yosua tetap tinggal, pingin kenal Tuhan yang disembah oleh Musa. Tidak heran urapannya yang ada dalam Musa turun kepada Yosua, dan akhirnya Yosua terima otoritas dan kuasa itu. Bukan ponakannya, bukan Eleazar, tetapi Yosua. Karena Yosua memiliki hati yang berbeda dibanding dengan yang lain. Bahkan dari berapa juta orang Israel yang masuk tanah perjanjian, hanya dua, Yosua dan Kaleb. It's powerful. Kalau engkau tinggal dalam hadiratnya, engkau akan mewarisin apa yang Tuhan akan berikan kepadamu, double porsi. Kuncinya ini, kalau engkau ingin menikmati masa depan yang penuh pengharapan, umur panjang, damai sejahtera, semakin dipakai Tuhan, tinggal dalam hadiratnya. Di luar Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kalau saya ngomong tentang tinggal di dalam hadiratnya, bukan kau berdoa minta ini minta itu loh. Kenal Tuhan. Seperti bapak ibu yang sudah menikah, kau kenal pasanganmu. Bangun keintiman setiap hari. Kan gak selalu kan istri minta sesuatu sama suaminya.
Kalau istri tiap hari ngerongrong suaminya, jenuh juga suaminya itu. Kadang seringkali kita hanya makan bareng di meja makan, hanya ngobrol kan, cerita hal yang ringan dan enteng-enteng. Bahkan sebelum kita tidur, kita ngobrol di tempat tidur, bercerita banyak hal. Ngapain? Kita kenal satu dengan yang lain, membangun keintiman kan. Bayangin kalau pernikahanmu tanpa keintiman, lambat laun, tambah hari tambah kering loh. Ujungnya bisa cekcok, ribut, berantem, saling gigit, saling telan, dan bisa berujung kepada pengadilan perceraian. Tetapi kalau saling ngerti satu dengan yang lain, tambah hari kita tambah sayang. Karena orang yang semakin cinta Tuhan semakin mencintai pasangan hidupnya. Ngomong yang kenceng, katakan amin. Dengerin baik-baik ini. Semakin Bapak Ibu engkau mencari Tuhan, engkau hidup dalam hadiratnya, engkau semakin hari semakin mencintai pasanganmu. Seperti saya mencintai pasangan saya loh. Tambah hari tambah mesra. Tiap hari saya bilang I love you itu puluhan kali loh. Suami-suami sudah bilang I love you sama istrinya belum nih? Mana nih suami nih? Loh, kalian harus tambah mesra loh. Amin yang kencang. Ibu-ibu tak belain loh ini. Semakin suamimu cinta Tuhan, semakin kau cinta Tuhan, semakin kau akan melihat pasanganmu tambah mesra tambah hari. Tiap hari kamu dikasih senyum, I love you sayang, cinta gula madu, rayon pulau kelapa aku. Hidupmu bahagia, anak-anakmu bahagia. Amin. Bayangin kalau kita setiap hari bergaul dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan singkapkan banyak hal nggak sama kita? Jangan datang sama Tuhan ya minta ini minta itu. Terus kalau datang sedang ngadepin masalah persoalan, terus kalau bahagia kamu lupa dengan Tuhan. Perjalanan kekristenan adalah seni berjalan dipimpin Roh Kudus setiap hari. Katakan amin yang kencang. Seni dipimpin Roh Kudus itu setiap hari bergaul dengan Tuhan loh. Kita dulu waktu menikah, kita pikir kita sebelum menikah kita pacaran mungkin ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya pacaran 4 tahun, saya pikir saya kenal istri saya, setelah menikah saya gak kenal loh. Loh kok beda ini? Dia juga ngelihat saya, orang Jawa kok beda kayak begini ya katanya. Ternyata kita nggak tahu, tambah hari tambah kita nikah udah hampir 20 tahun. Semakin hari semakin kenal, semakin ngerti seleranya, semakin ngerti maunya. Bapak Ibu, kalau kau semakin hari bergaul dengan Tuhan, kau semakin tahu lo ngerti maksud Tuhan dan tujuan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu diciptakan Tuhan? Punya maksud dan tujuan apa enggak? Semakin kau kenal Tuhan, semakin kau ngerti tujuan hidupmu. Kita lanjutkan. Tetapi kepada para tua-tua ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali kepadamu. Tua-tuanya disuruh tinggal di sini. Tapi Yosua dan Musa berbeda. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang akan berperkara? Datanglah kepada mereka. Kecilin dikit bisa. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa ke tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Musa ketemu dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak hadirat Tuhan yang kita nikmatin itu powerful dan dahsyat kan? Kita hanya mencicipi hal yang kecil loh. Musa ketemu dengan muka hadiratnya. Ketika nanti kita akan pelajari selanjutnya, ketika Musa ketemu dengan hadiratnya, apa yang terjadi? Hadirat itu nempel kepada Musa. Bapak Ibu, hadirat Tuhan yang kita nikmatin powerful dan dahsyat ini adalah api yang menghanguskan. Hadirat yang powerful dan indah ini, hadirat itu juga yang menyalakan api neraka. Kita akan lihat selanjutnya Bapak Ibu. Coba buka sekarang di Keluaran 34-29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kalau engkau setiap hari bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, keintiman yang dalam banget. Bukannya sekedar aku butuh ini, aku minta ini, tapi engkau ingin kenal hatinya. Nyembah Tuhan itu bukan bibirnya nyembah loh, tapi hidupmu, kelakuanmu yang nyembah Tuhan loh. Doa bukan hanya sekedar mohon loh, tapi hatimu jadi korban di hadapan Tuhan. Jadi korban yang menyenangkan hatinya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau nempel sama Tuhan setiap hari, engkau akan menjadi sama seperti yang kamu sembah. Kamu nyembah Tuhan, karakter kelakuanmu sama seperti Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang nempel dalam hidupmu. Ada urapan dan otoritas yang nempel dalam hidupmu. Engkau nyembah dirimu sendiri, engkau menjadi orang yang egois, keras kepala, sombong, belagu, susah ditegur, susah dinasihati, benernya sendiri. Kamu nyembah setan, kelakuanmu kayak iblis.
Sekarang terlihat dari manifestasi kelakuan setiap hari, kita nyembah siapa? Kita nyembah Tuhan, tambah hari mukamu akan tambah bercahaya, penuh kemuliaan Tuhan. Seperti orang-orang di tempat ini. Orang-orang di tempat ini nyembah Tuhan setiap hari. Engkau berjalan kemanapun, Tuhan menyertaimu. Karena ada terang kemuliaan yang semakin hari semakin powerful. Coba kita akan lihat lagi di Keluaran 34 ayat 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekat. Karena ada kemuliaan Tuhan yang nempel. Orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari itu berbeda dengan orang yang melakukan hal yang biasa. Kalau hidupmu hari ini ya tiap hari berdoa ya, satu hari minimal 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dan ada orang yang gak berdoa, kelihatannya sama, kamu melakukan aktivitas sama, tapi ada momen tertentu engkau akan melakukan hal yang berbeda di atas rata-rata. Orang yang terlibat pelayanan di tempat ini deh, kamu berdoa satu hari minimal 4 jam. Dengan orang yang gak pernah berdoa, waktu kamu pegang mic, waktu kamu mau nyicilin orang, waktu kamu mau firman, ada hal yang berbeda. Yang membedakan apa? Hadirat Tuhan yang menyertai kita. Seperti Musa, mukanya penuh cahaya. Bapak Ibu tahu nggak waktu dia ketemu kemuliaan Tuhan? Powerful sekali dampaknya. Engkau berjumpa dengan Tuhan, dampak hidupmu powerful dan dahsyat. Kita lihat lagi di Keluaran 34 ayat yang ke-35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, tadi Harun yang melihatnya, melihat kemuliaan Tuhan. Sekarang orang kalayak ramai melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali, karena orang gak tahan ngelihat kemuliaan Tuhan yang nempel kepada dia. Tahu gak? Waktu kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupmu berubah pasti. Saulus dirubah menjadi Paulus, Simon diubah menjadi Petrus. Yang dirubah apanya? Apa namanya? Bukan karakter, sikap, kelakuan, perbuatannya berubah total. Dari seorang yang ngejar-ngejar orang Kristen itu dibantai, dibinasakan, tiba-tiba menjadi rasul yang powerful, yang dipercayakan nulis 3/4 kitab perjanjian baru. Simon yang dulunya sombong, belagu, keras kepala, angkuh, marah, emosian, ketika Yesus mau ditangkap, diambil pedang, dipotong telinganya hamba imam. Tahu nggak, sampai dia ngalami Tuhan dan dia berubah. Sekali ngomong 3.000 orang bertobat, 5.000 orang, powerful. Sekarang yang jadi masalahnya, dampak hidupmu seperti apa hari ini? Kalau engkau sudah ngaku cinta Tuhan, ngaku ikut Tuhan, ngaku melayani Tuhan, ada otoritas apa enggak dalam keluargamu, dalam lingkunganmu, dalam perkataanmu, dalam tindakanmu, prakteknya seperti apa? Semakin hari harusnya semakin powerful dan dahsyat. Ada orang-orang di sini suatu hari yang dipakai Tuhan luar biasa, di atas rata-rata. Engkau akan mengalami Tuhan secara ilahi yang dahsyat dalam hidupmu. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang merubah, karena kita ketemu dengan hadiratnya. Sekarang kita akan lihat, Bapak Ibu tahu nggak? Dulu di dalam perjanjian lama, hadirat Tuhan itu dimanifestasikan lewat tabut, lambang kehadiran Tuhan. Makanya imam besar hanya setahun sekali masuk ke ruang maha kudus itu, kakinya dikasih rantai sama giring-giring. Ketika didapatin imam besar itu masuk ketemu kemuliaan Tuhan, karena lambang kehadiran Tuhan adalah tabut perjanjian. Kalau didapatin berdosa saja, dia langsung mati loh. Makanya dilihat nih keliling-keliling enggak ini, karena nggak ada yang bisa ngambil mayatnya, makanya ditarik tuh kalau mati. Ketemu hadirat Tuhan bisa mati mendadak. Karena Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi ketika Yohanes ketemu dengan hadirat Tuhan di kitab Wahyu. Dia seperti orang mati. Nanti baca di kitab Wahyu. Pada waktu zamannya Salomo, sama imam-imam di Bait Allah nyembah Tuhan bahwa selamanya untuk kasih setianya Tuhan itu baik adanya. Hadirat Tuhan itu begitu pekat sampai imam-imam itu rebah ke tanah. Powerful. Makanya tidak heran waktu kita nyembah hadirat Tuhan, waktu Bapak Ibu menerima kuasa Tuhan atau ada urapan Tuhan yang power, Bapak Ibu nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Itu hal yang biasa kalau orang rebah itu. Nggak usah panik, nggak usah bingung lah. Tapi banyak orang masih ngeributkan hal itu. Nggak penting banget lah diributin. Orang yang ketemu dengan hadirat Tuhan, hidupnya pasti berubah, kelakuannya berubah, tindakannya berubah, ucapannya berubah. Kamu ngaku tiap hari datang ke gereja dan pelayanan, kamu ngaku jadi pendoa, jadi apalah apapun namanya. Tetapi
Kalau hidupmu, kelakuanmu, tindakanmu tidak berubah, perlu dipertanyakan. Selama ini kau ketemu hadirat Tuhan atau hadirat dirimu sendiri? Kalau kau ketemu dengan hadirat dirimu sendiri, dapat dipastikan kau menjadi orang Kristen yang egois dan keras kepala, susah diatur, susah ditegur, susah dididik. Benernya sendiri karpe dewe, bencekno malah. Harusnya tambah hari kemuliaan Tuhan semakin manifestasi dalam kehidupan kita. Tambah hari, tambah powerful. Katakan amin yang kencang. Kalau Musa saja ketemu dengan Tuhan, hadiratnya begitu power dan dahsyat, harusnya kita hari ini jauh lebih powerful. Tahu gak kenapa? Coba sekarang buka di 1 Korintus pasal yang ketiga, yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam perjanjian Allah, di dalam perjanjian lama, saya banyak salah ngomong ini. Ngejar waktu. Di dalam perjanjian lama, lambang kehadiran Tuhan di dalam bait Allah, yang diurapin Tuhan di dalam perjanjian lama hanya imam, raja, dan para nabi. Tetapi kita hari ini, kita semua adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Ada Roh Allah tinggal di dalammu. Begitu powerful harusnya, dahsyat harusnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di 1 Korintus 6 ayat ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Katakan Roh Allah yang pada waktu penciptaan, ikutin saya, belum sarapan kayaknya nih. Roh Allah yang dalam penciptaan, di dalam Kejadian pasal pertama, sekarang ada dalam diri saya. Kira hidupmu apa yang terjadi? Powerful apa enggak? Kok masih memble-memble? Kok masih gampang stres? Bukankah Tuhan menyertaimu? Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Ngapain meski takut? Malam-malam takut enggak? Kalau kamar mandi gelap-gelap, lampu mati. Kalau takut perlu bertobat ya. Roh Allah yang begitu powerful dan dahsyat itu tinggal di dalam aja suatu berismu. Powerful enggak itu? Urapannya, hadiratnya tinggal di dalammu. Di Yohanes dijelaskan bahwa Yesus sebelum naik ke surga, dia minta kepada Bapa, Rohnya tinggal di dalam kita, menyertai kita, mengurapi kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Kira-kira jadi orang Kristen tambah powerful apa enggak? Tahu enggak Bapak Ibu? Sekarang kita akan lihat di dalam perjanjian lama itu Tuhan begitu powerful. Kalau orang melanggar kekudusan, hidupnya tidak benar, disambar Tuhan, bisa meninggal mati loh. Hari ini kita masih puji Tuhan loh, masih gampang marah. Ada yang gampang marah. Amuan sama istrinya ada enggak? Enggak ada, kelihatannya tambah mesra. Ibunya bahagia semua loh. Loh, ibunya mana ini? Bapak-bapaknya juga bahagia, enggak ada rebutan, kegeran, berantem kan? Karena hidupmu disertai Tuhan. Kita seringkali dalam perjanjian baru bikin dosa dan pelanggaran kan? Tuhan gak hukum kita kan? Kita minta ampun, Tuhan ampuni kan? Betul apa enggak? Tapi kalau engkau udah ditegur berkali-kali, kau tetap melakukan dosa dan pelanggaran, suatu hari engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh. Kalau sudah selesai hidupmu, telat pertanggungjawabanmu, kamu akan ketemu kematian yang kekal loh. Hari ini saya upload tentang kehidupan setelah kematian di YouTube. Selama masih dengar firman, selama masih gembala ngomong firman, ibu gembala ngomong firman, ditegur, dinasihati, kalau salah bertobat balik sama Tuhan. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita hidup daripada setelah kematian. Tidak ada waktu untuk bertobat lagi. Sampai hari ini Yesus tidak pernah menghukum kita kan? Kita minta ampun, diampuni kan? Benar apa enggak? Karena kasih setianya. Selama engkau dengar firman, masih ada kesalahan, pelanggaran, dosa, dan atau apapun yang tidak berkenan di hadapan, bertobat balik sama Tuhan. Yang simpan kepahitan, jengkel sama mantu, ipar, sepupu, suami istri, minta ampun sama Tuhan. Karena barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh manusia tidak layak mendapat masuk dalam kerajaan Allah. Kita nggak perlu pakai bunuh pakai panah, pakai tombak, pakai pedang, pakai racun sianida. Tidak perlu. Cukup engkau
masih sengak dengan orang yang nyebelin hidupmu. Tahu nggak sengak? Tahu kan? Malas gua ketemu dia, nyakitin, kesel, jengkel, bencek, no. Dan kau masih simpen, tidak bisa mengampuni kau sama dengan seorang pembunuh manusia. Hari ini bertobat. Bagian-bagiannya di area sini loh yang harus kita perlu perbarui setiap hari. Di area jiwa ini, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau ini harus diberesin setiap hari, supaya semakin diperbarui menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Di dalam perjanjian lama, ketika ada orang bikin kesalahan, selesai hidupnya. Coba kita akan lihat di Imamat 10 ayat 1-3. Waktu saya udah masih agak lama, sampai 8:30. Oke, masih lama. Imamat 10 ayat 1-3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan itu, lalu menghanguskan keduanya, sehingga ia mati di hadapan Tuhan. Serem kan? Bikin kesalahan, mati mendadak, ketemu hadirat Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah loh. Sedang kalau orang melakukan dosa dan pelanggaran kan harus minta darah Yesus menguduskan, menyucikan. Makanya kuduslah kamu seperti aku kudus, kata Tuhan. Kita harus hidup kudus setiap hari. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan yang maha kudus dan suci itu mau tinggal dalam pribadi najis dan kotor? Makanya kita perlu beresin hati kita setiap hari kan, minta ampun setiap hari kan. Bapak Ibu, kenapa kok saya selalu inti dari semua khotbah pengajaran saya adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, otomatis kamu beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan loh. Tidak mungkin kita lagi berdosa. Bapak Ibu yang pernah marah dengan pasangannya terus bisa berdoa apa enggak? Tertuduh kan? Setan tuduh kan? Kamu baru ngamuan di jalan, dipotong orang, ngamuk, teriak-teriak histeris, langsung bisa nyembah Tuhan. Oh Tuhan kok kudus. I just want to praise you, lift my hands and say I love you, you are everything to me. Bisa nyembah Tuhan. Baru marah-marah, ngamuan dengan pasanganmu, ngomong kasar dengan istrimu. Dengerin baik-baik. Bagaimana kamu bisa nyembah Tuhan? Kalau kamu bisa nyembah Tuhan, kekristenanmu palsu. Kamu minta ampun dulu kan? Tidak mungkin kita datang kepada Tuhan tanpa kita beresin hati kita kan? Makanya perlu setiap hari bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, itu adalah jalan tercepat, pikul salib, mati daging, sangkal diri. Tanpa ini kita nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau jadi muridku, engkau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Di area jiwamu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, keinginanmu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus dimatikan. Kalau tidak, engkau nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berpikir kalau engkau sudah ke gereja, kasih persepuluhan, kasih persembahan, ngajak makan pendeta, terus hidupmu baik-baik saja. Lah kok enak teman? Ikut Tuhan ada bagian yang harus kita lakukan kok. Pikul salib, sangkal diri, mati daging setiap hari. Makanya saya bilang kan, kekristenan adalah seni berjalan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus 24 jam sehari. Tanpa ini kita akan dipimpin daging loh. Tanpa ini kita nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Step by step matiin daging kita, baru kita akan menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapannya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu kudus, suci, tak bercacat celah. Terus kita orang yang berdosa, melakukan dosa dan pelanggaran, kan kita mesti minta darahnya menguduskan dan menyucikan kita dahulu kan. Makanya kita perlu bertobat setiap hari kan. Berapa banyak setiap hari kali, coba direkam aja sepanjang hari ini kan ada handphone smart kan. Rekam perkataanmu sepanjang hari. Lebih banyak ngomong tentang apa? Ngomong nyakitin hati Tuhan atau ngomong nyenengin hati Tuhan? Ngomong nyakitin orang lain atau ngomong memberkatin orang lain? Dari perkataanmu, tindakan, ucapan, perbuatanmu itu loh, menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Kalau lebih banyak tidak menyenangkan hati Tuhan, artinya setiap hidupmu nyakitin hati Tuhan. Bapak Ibu bisa dibayangkan, kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran setiap hari,
Hubungan sama Tuhan bagaimana? Kan perlu bertobat toh setiap hari. Saya pun yang ngomong ini bertobat setiap hari. Koreksi hati saya setiap hari. Sebelum saya tidur, saya datang sama Tuhan. Atau sebelum saya bangun keintiman dulu dengan Tuhan. Waktu hari-hari saya koreksi Tuhan hatiku nih. Kalau didapati kejahatan yang berkenan di hadapanmu, beresin dulu di hadapan Tuhan. Kita hari ini bertobat harusnya. Kalau kita hidup dalam dosa, Tuhan masih ampuni kamu kan. Kalau hari ini, kalau Bapak Ibu di tempat ini masih melakukan dosa dan pelanggaran, dan kau merasa damai, tenang, gak ada apa-apa, everything is okay kelihatannya, artinya Tuhan masih nunggu kau bertobat loh. Kalau sampai hari ini kau melakukan dosa dan pelanggaran, semuanya berjalan baik-baik saja, it is fine, semuanya diberkati, aku kok aman-aman saja, kasih karunia masih cukup bagimu, Tuhan tunggu kau bertobat. Sampai kau ngambil keputusan untuk bertobat, baru Tuhan akan lakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi kalau nggak bertobat, tiba-tiba dipanggil Tuhan, selesai hidupmu, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sekali engkau masuk dalam kematian kekal, selama-lamanya ada di sana loh. Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam perjanjian lama, ketika orang didapatin melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, lewat, selesai. Datan, Korah dan Abiram, apa yang terjadi mereka? Selesai hidupnya. Melanggar kekudusan kesucian Tuhan, berontak sama pemimpin, tidak respect, tidak hormat. Dia pikir dia bisa lakukan ini dan itu, komplain ini dan itu, ujungnya diperurusan dengan Tuhan. Bahkan Harun dan Miriam pun juga kena imbasnya. Ketika dia coba ngata-ngatain Musa, seenak perutnya sendiri. Toh dia adekku kok, yang secara hukum dia ngelanggar kok, dia ngambil perempuan yang bukan keturunan orang Israel, dia kata-katain. Dia melanggar kekudusan Tuhan. Apa yang terjadi? Kena kusta. Untungnya imamnya Harun pakai jubah kesulungan dan pakai jubah imam, dia gak kena kusta. Yang kena kusta Miriam. Gara-gara Miriam bikin kesalahan dan Harun, seluruh perjalanan orang Israel tertunda loh. Engkau bikin kesalahan dan pelanggaran, banyak tujuan Tuhan dalam hidupmu tertunda loh. Bahkan visi Allah yang gede itu bisa tertunda dalam hidupmu, bahkan gagal dalam hidupmu. Makanya kita perlu hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Saya kasih makanan yang kenyang hari ini. Bapak Ibu, ketika orang melakukan pelanggaran dan dosa yang dapatin berkenan ketika hadirat Tuhan begitu kuat, dia berurusan dengan Tuhan. Di perjanjian baru ada namanya Ananias dan Safira. Dia jual tanah. Jual tanah itu miliknya dewe loh, tidak dijual ya, tetap jadi milik dewe toh. Tetapi ngomong di depan para rasul, ini tak kasih semuanya, padahal dikasih separuh. Padahal kalau nggak dijual miliknya dewe toh. Karena apa? Motivasinya pengen dipuji orang kan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika itu apa yang terjadi? Mati mendadak karena hadirat Tuhan begitu kuat. Di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu nanti berselidikin, cari ayatnya sendiri. Ketika seseorang ngambil perjamuan suci ini dan didapati hidupnya tidak benar loh, bisa sakit dan beberapa diantaranya mati. Powerful. Di dalam hadirat Tuhan jangan sembarangan. Kalau engkau nyakitin hati Tuhan, nanti kita akan bahas di sesi kedua, ujungnya Tuhan gak akan di BH-mu, tapi Tuhan akan menjadi lawanmu. Bahkan Musa sendiri juga ngalami hal sama. Dia nggak masuk tanah perjanjian gara-gara ngamuk, marah, kesel, disuruh tunjuk batu itu karena kesel ngelihat kelakuannya yang gregetin, benceno, ngeselin, dipukul. Dia berurusan dengan Tuhan. Hal sepele kelihatannya ya. Berapa banyak orang kepancing untuk marah ngelihat pasanganmu yang kelakuannya nggak berubah-berubah. Siapa para istri yang mengharapkan suaminya seperti Yesus, tapi yang didapatinya malah seperti Yudas? Ada suami yang harapin istrinya seperti Bunda Maria atau Maria Magdalena, orang yang dikasihin Tuhan, nggak taunya agak sedikit mirip Isabel, dan ternyata tambah kesel, reaksinya salah. Hati-hati, reaksimu salah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu Tuhan perhatikan, Tuhan lihatlah. Semakin posisi kita ini benar di hadapan Tuhan, semakin hubungan kita dalam dengan Tuhan, kita semakin hati-hati di hadapan Tuhan karena tanggung jawabnya gede. Semakin otoritas yang Tuhan kasih dalam diri kita semakin powerful, semakin engkau punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini
Saya ngomong, wah besok kita bikin perang aja sama itu Korea Selatan, nggak ada yang percaya kan? Tapi coba kalau yang ngomong Kim, apa yang terjadi? Nanti tak sensor nih khotbah ini. Apa yang terjadi? Atau Joe Biden ngomong kita perang aja sama Rusia, apa yang terjadi? Geger nggak? Apa yang mempengaruhi perkataan saya sama perkataan dia? Dia punya otoritas yang lebih gede, dia punya pengaruh yang gede. Sama kita di hadapan Tuhan, semakin kau posisimu semakin spesial di mata Tuhan, semakin kau mudah menyakitin hatinya. Bukankah orang yang paling sering menyakitin orang yang paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita? Suami istri mana yang datang ibadah bareng-bareng? Coba pegang tangannya suamimu. Bukankah orang yang paling kita cinta itu paling sering nyakitin hati kita? Betul apa enggak? Kita mau belajar sekarang, kita mau mengasihin pasangan kita yang kelihatan mata ini dulu. Bagaimana dengan orang yang kelihatan mata kita nggak bisa mengasihi? Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan? Amin. Kita mau belajar semakin hari semakin nyenengin hati Tuhan. Kalau kita nyenengin hati Tuhan, kita akan didapat menjadi orang yang disayangin Tuhan. Makin mana kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan? Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Bukankah Daud dengan Saul adalah dua orang pribadi yang berbeda? Dosanya lebih banyak Daud, betul apa enggak? Nabok nyilih tangan dia. Tahu kan Nabok nyilih tangan? Bunuh suaminya, selingkuhannya dengan tangannya orang lain. Jahat enggak? Nanti itu loh, kalau Bapak Ibu nabok nyilih tangan kok jahat di hadapan Tuhan. Hajar orang lain pakai perkataan orang. Hati-hati, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saul, kurang apa lagi dia? Berontak, ngelawan dan lain sebagainya. Tetapi Daud dipromosi Tuhan di dalam perjanjian baru. Dia adalah orang yang paling dikasih Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Apa yang membedakan? Bertobat balik sama Tuhan ketika ditegur. Kalau bikin kesalahan dan dosa, didapatin tidak berkenan di hadapan Tuhan, cepat bertobat balik sama Tuhan. Kalau engkau tetap melakukannya, engkau menyakitin hati Tuhan. Semakin engkau menyakitin hati Tuhan, semakin melukai dia. Dia kadang biarkan karena terlalu sakit Tuhan, karena kelakuan dan tindakan kita. Tiba-tiba roh Tuhan tidak menyertai hidupmu lagi, tetapi roh jahat yang menyertainya. Tuhan gak bisa menyatu dengan dosa. Tuhan gak bisa menyatu dengan pelanggaran. Bapak Ibu, makanya dia mengundurkan diri seperti Saul. Roh Tuhan undur daripada Saul. Apa yang terjadi? Dia dirasukin roh jahat. Orang kalau roh Tuhan udah undur daripada dia, orang itu sendiri gak sadar kalau roh Tuhan undur loh. Tahu-tahu sudah jauh daripada Tuhan. Ini dua kejadian, satu perkara, dua kejadian berarti sah di hadapan Tuhan. Simson, apa yang terjadi dengan Simson? Bukankah dia merasa orang tetap diurapin Tuhan, merasa tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetapi apa yang terjadi ketika dia tetap berzina dengan pelacur? Dia melanggar ketetapan Tuhan. Dia pikir pertama sekali, dua kali tetap diampuni, kekuatannya masih ada. Tetapi ketika terus-terus melakukannya, apa yang terjadi? Roh Tuhan undur. Oh, dia sendiri nggak tahu kalau roh Tuhan undur. Kalau hidupmu sering nyakitin hati Tuhan, melukain hati Tuhan terus-terusan, nggak peduli dengan perasaannya, nggak peduli lagi dengan Tuhan, jangan-jangan Tuhan udah undur daripadamu. Kalau Tuhan undur daripadamu, apa yang terjadi? Hidupmu akan kacau, rusak dan berantakan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita akan lihatnya. Hadirat yang menyertai kita, yang enak kita nyembah tadi. Hadirat yang begitu indah, kita nyembah Tuhan enak kan? Rasanya kita pengen nyembah terus ya, tinggal dalam hadiratnya kan. Kita lupa utang kita lupa masalah kita lupa problem kita kalau dalam hadiratnya, betul? Rasanya enak lah. Ini hanya sementara, hanya kecil. Suatu hari kita bertemu Tuhan, ketemu dengan dia setiap hari dalam hadirat yang powerful dan dahsyat. Bapak Ibu, hadirat yang sama yang menyalakan api neraka. Kita akan lihat.
Ulangan 32 ayat yang ke-22. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati. Api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Dunia orang mati adanya di bawah, Firdaus adanya di atas. Kalau engkau hari ini meninggal dipanggil Tuhan, engkau ketemu dengan Tuhan di Firdaus. Tapi kalau engkau mati di dalam keadaan berdosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau ke bawah, di dunia orang mati, di Hades atau di Seol, tempat penyiksaan sementara, ya. Di mana di sana ada ratap dan kertak gigi. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya menghanguskan dasar-dasar gunung. Dasar-dasar gunung keluar meletus, baunya apa? Belerang nggak? Belerang kan? Loh, do you mudeng or not? Lanjut ya. Mazmur 11 ayat yang ke-6. Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Kita buka banyak ayat. Mazmur 97 ayat yang ketiga. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya di sekelilingnya. Hadirat Tuhan yang menyertai kita, yang kita nikmati begitu power dan dahsyat, itu hadirat yang sama. Dia akan menghajar para lawan kita, para musuhnya Allah. Hadirat yang sama menyalakan api neraka. Kita akan lihat lagi Yesaya 30 ayat yang ke-33. Sebab dari dulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, puncaknya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskan seperti sungai. Saya itu sama istri saya bilang, loh, jangan pakai belerang, saya alergi belerang karena cium bau neraka. Ya, ada ayatnya kok, bukan pembenaran ya. Kita sekarang lihat di kitab Perjanjian Baru, Wahyu 19 ayat yang ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu, ini antikris, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Ayat yang terakhir, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, di sini nggak ada orang penakut karena ada roh Tuhan. Roh Tuhan tidak memberikan roh yang bikin kamu bingung, stres, kacau, tapi roh Tuhan memberikan kamu roh keperkasaan. Bukan roh yang bikin takut, cemas. Kalau takut dan cemas bukan datangnya dari Tuhan. Kalau engkau sedang kacau, bimbang, apalagi itu bahasa Jawanya itu, hah? Apa? Judak, stres, bingung, kacau, nggak bisa tidur. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan roh damai sejahtera, membuat kamu bisa tidur nyenyak dalam hadiratnya. Stres ya, ya. Pusing ya, ya. Tapi aku serahkan semuanya dalam hadirat Tuhan. Karena kesusahan sehari itu sehari. Bahkan setiap hari Tuhan berikan kasih setianya selalu baru. Waktu kita ngalami bangkrut, bisnis kita bangkrut, terus hancur, kita utang kita banyak. Istri saya itu bingung sama saya, kamu tuh loh, kita punya masalah kok kerjanya tidur, makan tidur. Terus mau ngapain? Saya bilang, oh kita nggak tahu jalan keluarnya, saya sendiri nggak tahu jalan keluarnya. Dia mutar otak sampai nggak bisa tidur. Saya relax aja. Orang Tuhan nggak ngomong apa-apa. Kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa kan kita suruh istirahat toh. Tapi kita seringkali ngapain? Piye iki apa iki, bingung iki piye iki, besok piye orang nggak tahu, diam dalam hadirat Tuhan, makan dan tidur. Kalau stres sekarang harus makan dan tidur. Serahin ke Tuhan. Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Bukan waktu mikirin setelah ada Pak Gembala tumpangi tangan doain. Kamu diuyak-uyak kepalamu pakai minyak, Pak Gembala rontok semua, masalahmu gak akan kelar-kelar loh. Ditumpangin rebah puluhan kali ya, nggak akan ngalami breakthrough dan terobosan.
membantu kamu diam dalam hadiratnya, berjalan dipimpin olehnya, menikmati hadiratnya. Enjoy rest in the presence of the Lord. Kamu akan mengalami sesuatu yang ilahi, karena Tuhan tinggal di dalammu, Tuhan menyertaimu, dan Dia tidak pernah meninggalkanmu selama-lamanya. Dahsyat gak hari ini? Kita lanjutkan. Tetapi orang-orang penakut, di sini nggak ada orang penakut lagi. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang yang kejem, orang-orang pembunuh, termasuk di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Coba 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 ayatnya apa? Barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Kamu kesel sama orang lain, kamu jengkel sama orang lain, kamu pernah dihianatin, disakitin, dan kamu gak bisa mengampuni, kamu sama dengan seorang pembunuh. Halo. Termasuk pasanganmu yang bencekno itu. Yesus ngomong, kalau kamu, Petrus kan ngomong, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali totalnya 490 kali. Satu hari ada 24 jam kali 60 kurang lebih 1000 lebih. Kata dokter harus tidur 8 jam. Jadi sisa waktunya hanya tinggal 960 menit. Dibagi 490 kurang lebih gak sampai 2 menit. Harus ngampuni orang yang sama, potongannya sama, kelakuannya sama. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Setiap hari 77 kali 7. Ada matematikanya tuh. Jadi mau gak mau harus ngampuni gak? Loh, kamu kok kesel sama pasanganmu, ngapain? Bukankah kamu dulu memutuskan cinta, jatuh cinta, sangjitan, lamaran dan lain sebagainya itu, akhirnya menikah, komitmen untuk selama-lamanya? Bukankah cintamu lebih gede? Ngapain kamu maki-maki pasangan? Halo, hari ini pulang dari sini tambah mesra semuanya nih. Nanti panggilnya bukan lagi konci, ngkonci, sayang, cinta, gula, madu, sukar, pujaan hatiku, kekasihku. Loh, nggak ada amen iki piye? Haleluya, gitu dong. Harus praktek ini. Ini firman kan praktek hari-hari. Ini firman adalah praktek hari-hari. Nggak ada kata membenci. Termasuk orang yang nyebelin setiap hari ya. Istri saya dulu udah banyak berubah. Saya pun juga berubah kok. Kalau nggak berubah nggak bisa khotbah nih. Makanya saya nggak akan jadi hamba Tuhan kalau istri saya nggak bahagia. Saya akan berhenti jadi pendeta kalau istri saya nggak bahagia menikmati hidup saya. Ya kan saya ngomong bohong. Saya ngomong mencintai mengasihi, sama istri saya nggak cintai mengasihi, bagaimana? Makanya mulai hari ini belajar mengasihi orang yang paling menyebalkan dalam hidupmu. Katakan amin yang kenceng. Orang yang nyakiti dan bencekno. Karena Alkitab katakan, kalau ada orang yang mengkhianati, nyakitin, disuruh ngapain? Nabokin atau memberkati? Tapi pada kenyataannya kalau pasanganmu nyebelin, kamu tabokin pakai kata-kata enggak? Hari ini bertobat ya. Hari ini ngomong terima kasih. Ini orang yang spesial dikirim dari surga untuk membentuk aku menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bukan malah marah-marah. Kamu marah-marah, kesel, setan ambil keuntungan. Tolong ini calon penginjil yang luar biasa ini dikasih permen dulu atau beliin coklat. Atau kamu di sini sayangku, ikut angkel khotbah di sini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal yang jadi simpenan orang di sini nggak ada, di luar sana banyak, atau nyimpen orang, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Bapak Ibu, penyembah berhala ini bukan hanya ke Gunung Kawi atau ke Thailand atau ke Bali dan lain sebagainya, nyembah patung dan pohon. Tapi kalau engkau menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, lebih banyak waktumu untuk yang lain dibanding itu Tuhan, kamu jadi penyembah berhala. Termasuk hobimu, mobilmu, bahkan pelayanan bisa jadi penyembahan berhala. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Akal budi kita, akal budi kita. Kita suruh mengasihi dengan nalar kita, dengan kekuatan kita. Amin. Baru hukum keduanya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Jangan pernah bangun dari tempat tidurmu sebelum kamu bilang I love you sama Yesus. Amin.
Bilang, Jesus I love you. Coba ngomong. Dengerin baik-baik ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau engkau jarang ngomong I love you sama pasanganmu, engkau susah ngomong sama Yesus. Bagaimana kamu sama Tuhan bilang I love you? Nah kelihatan di depan mata kamu bilang I love you. Tanya istri saya itu, sehari dia bilang terima kata I love you berapa kali itu. Saya sudah sering ngomongin itu. Bapak-bapak perhatikan ini, bersyukur ibu-ibu yang bapaknya ikut ibadah. Istri itu setiap hari butuh touch meaning. Touch meaning, tahu nggak touch meaning? Sentuhan penuh makna, pegang pipinya, pegang tangannya, digandeng, jangan dijorokin, disayang. Itu satu hari minimal antara 15 sampai 25 kali. Baru dia akan dipuaskan, merasa disayangkan, dicintai, dimiliki. Kalau enggak bawel loh dia. Kalau ada istri-istri yang bawel berarti dia kurang touch meaning. Sentuhan penuh makna. Kalau dia ngalami sentuhan, merasa dicintai dan dikasih, dimiliki, dia akan tenang dan damai. Makanya ini penting ini. Kamu mesti mencintai Tuhan lebih dari apapun. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Kalau kamu mencintai Tuhan, dampaknya orang di sampingmu yang menikmati hadiratnya. Hidupmu pasti akan bahagia. Oh, waktu selesai, sebentar lagi. Nanti kita lanjutkan di season kedua ya. Ikut ibadah ya, gak kemana-mana kan. Kita undang hadirat Tuhan lebih powerful lagi. Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nanti Hades, dunia orang mati. Kalau hari ini orang meninggal langsung ditampung di Hades atau di dunia orang mati atau di Seoul. Nanti akan dibuang ke Gehenna, lautan api yang kekal. Bapak Ibu, Tuhan ciptakan neraka itu bukan untuk orang percaya loh. Dia ciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang berontak, nabi-nabi palsu dan antikris. Tapi yang jadi masalahnya dia nggak mau sendirian. Dia nyesatin orang-orang percaya. Tapi hari ini engkau tahu bahwa engkau harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau engkau nggak bertobat, hari engkau akan ketemu hadirat yang bukan dalam kemuliaan Tuhan, tapi dalam penyiksaan, penderitaan kekal. Amin. Hadirat yang kita nikmati powerful dan dahsyat. Hari ini kita bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau akan tinggal dalam hadiratnya selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau engkau ngadapin masalah, yang paling enak adalah tinggal di dalam hadiratnya. Di Mazmur 91 adalah, coba buka sebentar ayat ini sebentar, 1 menit lagi. Mazmur 91, mana? Cepat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam lindungan yang maha kudus. Di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris lebih bagus lagi loh. Orang yang tinggal di tempat tersembunyi di mana Allah ada. Orang itu akan bisa enjoy, relax dan damai sejahtera. Tempat paling aman adalah tempat di dalam hadirat Tuhan yang setan gak bisa sentuh dan bisa jamah. Makanya kau perlu datang ke dalam hadiratnya setiap hari. Hari ini ambil keputusan, aku mau komitmen mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Diberkati nggak sampai hari ini? Ini belum selesai khotbahnya, nanti kita lanjutkan di bagian yang kedua. Lift my hands and say, bangkit beri sama-sama. I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. Tanganmu dua-dua. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Aku
Aku mantraikan firman-Mu dengan darah dan gembala nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, terpahat dalam loh batin firman ini jadi kehidupan. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, bahkan yang ikut ibadah online, Tuhan jamah, 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 Tuhan sendiri yang tumpang tangan. In Jesus name, 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 in Jesus name. Ora pakai nomor sonto pokok. Inna lamanya siri biamo, ini minianamo, siri mimiamanamo, imini mie, ibibi biamamana se, ibibi kiamo. Tuhan, buat pagi hari ini, bagimu hormat. Terima kasih. We thank you, we praise you, we adore you. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Tuhan, biar setiap orang yang dengar firman yang hamba-Mu sampaikan diubahkan hidupnya, diubahkan hidupnya, diubahkan hidupnya, diubahkan hidupnya, diubahkan hidupnya, diubahkan hidupnya. Kau jamah siang hari ini dalam hadirat-Mu yang tanpa batas itu. Kuasa dan otoritas itu mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu menyertai kami sampai akhir zaman. Kemana kami melangkah, kemana kami berjalan, kemana kami bekerja, kemana kami pelayanan, hadirat-Mu yang begitu powerful dan dahsyat menyertai kami. Darah-Mu menudungin kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Terima kasih kami kembalikan hormat pujian buat Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. And God bless you.